Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GPI Warum Cabang Malang dan juga keluarga Pak Sarono yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Sehat semua? Puji Tuhan, sehat ya. Tadi saya bertanya, Bu Rin memang lama nggak ke gereja ya Bu? Betul Pak. Ya, ini dirasakan oleh semua jemaat ya. Ada banyak yang tidak bisa bersama-sama untuk berbakti di gereja, tapi bersyukur kita punya kesempatan bisa terhubung setiap hari di dalam keluargaku bertumbuh ya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, malam hari ini nanti kita akan bersama berdoa, kita akan belajar firman, tetapi juga kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Pak Sarono ya, secara khusus ketika menjalani masa pandemi ini ya, virus COVID-19 pasti berdampak dalam kehidupan keluarga ya. Nah, nanti kita bisa mendengarkan bersama kesaksian dari keluarga Pak Sarono, dari Bu Rin, dan juga dari Dama. Kalau Dama mungkin sudah pernah mendengar kesaksiannya ya, podcastnya Dama di YouTube WCM Mahasiswa Corona. Ya, nanti juga kita bisa bersama-sama mendengarkan. Baik, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon dengan kasih Bu Rin ya, bisa memimpin di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami, mulai dari pagi hingga saat malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga untuk senantiasa belajar akan kebenaran firman-Mu, dan kami terus berdoa bagi setiap saudara-saudara kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk acara kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Pak Sarono, saya mengajak saudara sekalian untuk kita bisa memuji Tuhan ya, bahwa di dalam segala keadaan yang terjadi atas kehidupan kita, saya dan saudara perlu tetap untuk mengucap syukur ya. Kita akan memuji satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu dan Saudara, ini saya rindu untuk bisa bincang sama Bu Rin, Pak Sarono, Pak Dama, Omnya Zion panggil Pak D, anaknya Mas. Ya. Yang perlu kita ketahui bersama-sama, keluarga Pak Sarono ini menggeluti satu bidang ya, yaitu pertanian organik. Ya, pertanian organik. Ini saya bertanya Ibu, masa-masa sulit seperti ini, sama aja tambah laris atau ada penurunan? Kalau Bu Rin bagaimana ini? Ya, puji Tuhan, walaupun harus menjalani dalam masa COVID-19 ini, kami sekeluarga tetap bersyukur kepada Tuhan, itu yang pertama. Ya, puji Dan Tuhan. ya bersyukurnya dalam menggeluti pertanian organik ini, saya bersyukur Pak Sarono terutama boleh diberikan kekuatan sama Tuhan dan boleh melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai Pak Tani. Bisa bekerja dengan baik, ya memang nggak boleh capek-capek, tapi bersyukur semuanya boleh berjalan dengan lancar di dalam pertanian organik. Dan bersyukurnya sayuran kami, puji Tuhan, laku terus. Wow, dan kalau dibilang mungkin harus prihatin, ya kami mengalami juga prihatin, tapi banyak hal yang Tuhan lakukan buat keluarga kami boleh dicukupkan melalui hal-hal yang boleh kami rasakan. Itu sungguh luar biasa pertolongan Tuhan, Pak. Ya, puji Tuhan ya. Ada hal-hal yang tidak terduga begitu ya mungkin terjadi dalam kehidupan Pak Sarono sekeluarga ya. Nah, dari Pak Sarono mungkin bisa cerita Pak. Ya, ini mungkin tadi Bu Rin jawab ada ya, hal yang tidak terduga. Nah, ini yang menarik ya, nanti kita bisa silakan Pak Sarono. Memang dalam situasi ini banyak orang-orang yang terdampak sedikit, Pak. Misalnya mereka akhirnya bisa dikatakan ada yang hidup kesusahan. Suatu hari itu saya mendengar satu kesaksian dari seseorang tentang tetangganya itu kadang nggak bisa makan ya, bisa makan. Jadi ketika anaknya tanya, Pak, nggak ada makanan, saya lapar, ya tidur saja, disuruh tidur anaknya, padahal masih kecil-kecil. Tetapi kami keluarga juga bersyukur ya, walaupun pandemi COVID-19 ini masih ada, tapi kami masih bisa aktivitas seperti biasa. Ya, sebenarnya tidak perlu ditakutkan, tetapi perlu kita berhati-hati. Jaga kesehatan, jaga imun kita supaya kita tetap sehat ya. Kalau di pertanian itu namanya petani itu naik turun itu pasti ada Pak. Naik turun pasti ada karena memang karena cuaca, karena hama itu pasti ada. Tapi bersyukur misalnya sesuai jadwal kontrak dengan distributor itu masih jalan sesuai dengan jadwal, walaupun naik turun. Ya kadang dibuat pegel sama distributornya karena kadang sedikit sayurnya itu bisa itu. Tapi kalau saya rasa keluarga kami itu kalau dengan adanya COVID-19 ini tidak terdampak sebenarnya. Puji Tuhan. Tetap eksis ya. Malah ini ATM-nya terdampak terus karena ada pembayaran, ada masukan terus ya. Dampaknya dampak baik ya, dampaknya baik. Puji Tuhan. Nama Tuhan misalnya dari pekerjaan pelayanan kabar baik pun ada berkat yang begitu luar biasa. Di samping menjadi saluran berkat bagi orang lain, keluarga kami juga diberkati dengan luar biasa. Akhirnya semuanya cukup, cukup bisa berhari luar biasa. Jadi ini tadi yang seperti apa tadi yang disampaikan Bu San ini tadi ya, ada sesuatu yang berbeda, tidak terduga. Tak terduga. Ya, puji Tuhan. Nah, memang yang
saya ketahui dari keluarga Pak Sarono, karena Pak Sarono ini juga bekerja sama dengan satu lembaga rohani di mana kita kemarin berkesempatan untuk bisa menjadi saluran berkat ya Pak, melalui pembagian sembako ya. Ini juga menjadi satu sukacita ya bagi kita semua ya, di tengah kesulitan kita bisa menjadi berkat ya untuk orang lain ya. Gimana perasaannya Pak Sarono? Karena ini kan satu hubungan dengan Pak Sarono dan kemudian bisa dilakukan bersama dengan gereja ya. Tentunya ini satu sukacita yang luar biasa, yang luar biasa. Ketika kita dalam keadaan ini kita bisa memberkati orang, itu artinya menjadi satu sukacita bagi kita. Amin. Ya kan, melihat orang kesusahan kita bisa menolong, bisa membantu, itu satu hal yang istimewa bagi saya. Walaupun misalnya kadang duitnya bukan dari saya sendiri, dari tim, dari mana-mana saja yang bisa kumpul memberkati orang, itu sangat luar biasa. Kemarin saya terakhir saya nganter sembako kepada salah satu keluarga itu, ketika belum ada COVID-19 ini dia enak hidupnya. Seperti memang kalau saya lihat dalam kehidupan sehari-hari cukup sekali, keluarga cukup hilang gitu. Tapi begitu kena dampak itu langsung sama sekali tidak bekerja. 2 bulan tidak bekerja, mereka bilang kami kemarin 2 hari makan nasi sama garam saja. Sampai segitu. Jadi kemarin saya tanya-tanya, akhirnya saya datang ke sembako, mereka sebenarnya luar biasa. Puji Tuhan. Ini jadi berkat luar biasa. Ya, amin. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa terus tetap bahasa Jawanya itu obah ya, obah. Ya, kita bisa terus bergerak karena kita meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ke Mas Dama ini, Mas Dama. Karena saya memperhatikan secara pribadi di jemaat ada satu kegerakan yang dilakukan di gereja kita ya, yaitu kita setiap hari berdoa ya, berdoa bersama jam 7 kalau dengan keluarga ataupun dengan teman-teman terdekat ya. Di sini di gereja itu ada Mbak Ninja juga ya. Mbak Ninja juga berdoa bersama dengan teman-teman kos ya. Nah, selama masa-masa sulit ya, meskipun tadi Pak Sarono mengatakan satu hal yang sangat luar biasa bahwa kehidupan sehari-hari tidak terdampak, dalam arti dampaknya itu dampak baik ya, dampak baik. Tapi saya juga meyakini pasti ada tetap hadir kesulitan-kesulitan ya, kesulitan-kesulitan. Nah, kemudian bagaimana Pak Sarono bersama keluarga ini, khususnya Mas Dama, karena Mas Dama juga seorang mahasiswa yang terdampak, ini harus belajar dari rumah. Nah, ketika menjalani hal yang sulit ini dan kemudian berdoa bersama dengan keluarga, belajar firman, apakah ada dampak yang dirasakan juga? Ya, kalau dari keluarga kami sendiri, kalau setiap hari kayak berdoa yang keluarga gue bertumbuh, kadang itu ada rasa malas, ada maunya ikut, ada enggaknya gitu Pak. Tapi kadang yang paling rajin itu ibu. Kalau mau ibadah itu langsung, ayo udah mau jam 7 itu pasti yang kayak bapak udah di kamar, aku udah HP-an sendiri itu. Akhirnya kita ngumpul di depan ruang TV, kita ngikuti dari yang Pak Mesak buat dari keluarga bertumbuh itu. Ya dari situ sebenarnya merasa terberkati sih. Yang biasanya kita setiap hari cuma habis ngobrol depan TV langsung HP-an sendiri-sendiri gitu. Tapi dengan adanya doa ini, saya rasa keluarga kami semakin bertumbuh juga Pak. Dalam iman kami juga bertumbuh, kami semakin lebih takut akan Tuhan, setia akan Tuhan. Juga dalam diri sendiri itu ada perubahan-perubahan yang sebenarnya nggak terlihat tapi terrasakan. Dirasakan itu kayak misalnya biasanya kayak nggak doa itu udah biasa lah, dan kayak paling doa kalau mau makan
itu udah wajib. Tapi kalau sekarang itu kayak wah ada doa, walaupun kadang nggak ikut gitu, karena itu kalau saya nggak ikut itu karena emang bener-bener itu waktu itu saya mau males gitu Pak, itu kadang saya nggak ikut gitu, yang doa cuma bapak sama ibu gitu. Tapi ya kayak aneh gitu melihatnya, bapak sama ibu doa kok aku yang nggak doa ya. Akhirnya ya malam sendiri lihat YouTube, dengerin renungan singkatnya dari Pak Mesak itu, doa sendiri gitu. Ya dari situ lebih nyaman sih Pak, lebih kerasa gitu pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya saat pandemi seperti ini. Ya, puji Tuhan. Makasih ya Mas Dharma. Kalau Bu Rin bagaimana? Sama seperti yang dirasakan oleh Mas Dharma. Bersyukur juga ya, dalam walaupun nggak ke gereja tapi masih, kalau kemarin sebelum pandemi kan kadang cuma Rabu kita ke gereja, itu jarang kita bersama dengan keluarga, dan seringnya kami itu masing-masing, kalau pagi malam itu masing-masing untuk membaca kitab dan berdoa itu masing-masing, nggak pernah bareng, jarang sih bareng, kalau di gereja bareng. Dan bersyukurnya sekarang kan tiap hari walaupun masa pandemi kita masih justru bisa bersama-sama dengan keluarga. Nah, memang saya yang sering cerewet sih. Dalam setiap harinya saya yang sering cerewet karena kadang melihat YouTube kan kurang mampu. Terus, "Ma, ayo Ma, ini sudah jam 7 kurang 4. Sebentar Bu," tapi saya selalu bilang persiapan supaya nanti pas sudah mulai itu bisa tepat waktu, maksud saya. Karena Pak Musa juga bilang kita belajar disiplin. Nah, saya ingin menerapkan hal yang seperti itu Pak, supaya di dalam keluarga saya bisa disiplin juga gitu. Kadang pas kita ada posisi di Sabtu Raya, kita gabung di sana. Jadi bersyukurnya masih tiap hari bisa belajar firman Tuhan. Amin. Yang senantiasa menguatkan khususnya buat keluarga kami secara pribadi. Amin, puji Tuhan ya. Pak Sarono, ada berkat Pak dari mengikuti doa setiap hari bersama dengan keluarga. Kita setia dan terus bertumbuh itu menjadi satu berkat kehidupan rohani kita. Saya kalau tidak dibiasakan seperti itu, bisa jadi nanti rohaninya kering kan. Iya benar. Jadi kalau kita terus nanti ikut, ya kadang saya bolong, tapi tidak banyak bolong. Karena emang betul-betul coba ya. Nanti malam terus jaga itu. Saya tidur lebih awal. Tidur lebih awal, tahu bangun jam 10 malam. Itu biasanya hari Jumat saya kadang tidak bisa itu. Karena jaga. Iya karena jaga, tidur sore udah tidur. Tapi nyaur paginya aja ya. Puji Tuhan, ya baik. Nah, terima kasih ya Pak Sarono, Bu Rin, dan juga Mas Dharma. Ini memang satu hal yang baik yang terjadi atas kehidupan kita. Memang yang saya ajak kepada keluarga Pak Sarono dan juga seluruh jemaat adalah bahwa ini menjadi waktu untuk kita semua menumbuhkan kesadaran diri dari diri kita masing-masing untuk kita bisa berinteraksi, berhubungan, membangun komunikasi, membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Nah, satu kebenaran firman yang ingin saya ajak untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian belajar pada hari ini, bahwa di tengah kesulitan yang saya dan saudara alami, saya dan saudara harus tetap bisa menjadi saluran berkat ya. Di bulan Juni gereja kita memiliki satu tema yang baru yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini di bulan Juni, yaitu kebahagiaan memberi ya, kebahagiaan memberi. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh keluarga Pak Sarono juga, bahwa ada masa sulit tapi bisa terus tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya. Nats firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 ya. Kisah Para Rasul
pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara, silahkan bisa menyimaknya atau kita baca bersama-sama ya, Pak. Yang keluarga Pak Sarono atau Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah, silahkan kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Baik, 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bersama-sama ya, memang ini sangat dekat sekali dengan keadaan kita pada masa ini, bahwa ada banyak orang yang benar-benar lemah ya, baik itu secara jasmani ataupun rohani. Maka dari itu peran kita sebagai orang-orang percaya harus terlihat dan menjadi nyata atas kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saya dan saudara pun juga mengalami hal yang sama gitu ya. Mungkin kita merasa bahwa, atau dalam bahasa Jawa saya menyatakan, aku ini gak kuat, aku ini soro tapi harus menolong orang lain gitu juga ya. Mungkin ada perasaan-perasaan yang saya dan saudara alami atau pikirkan seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajak dalam kehidupan kita bersama, bahwa ketika saya dan saudara hidup di dalam Tuhan Yesus, kita akan senantiasa belajar ya, apa yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima ya. Ini dalam arti bahwa dalam segala keadaan yang saya dan saudara alami, baik itu kuat, lemah, mungkin saya dan saudara senang ataupun sedang merasa sedih, dalam berbagai keadaan kita pun harus tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena di luar sana mungkin ada banyak orang yang jauh lebih membutuhkan, jauh lebih lemah daripada kita. Nah, jadi saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara, bulan ini mari kita bisa mewujud nyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Adalah terlebih bahagia kita bisa memberi dibandingkan menerima, karena saya dan saudara sudah disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Sarono, Burin, dan Dama yang sudah memberikan kesaksian ya. Terus tetap semangat, bersukacita di dalam Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan ya, Pak Sarono dan keluarga. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tiba waktunya untuk kita bisa berdoa bersama-sama ya. Secara khusus kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah Bapak Ibu dan Saudara terima melalui grup WA, dan mungkin Bapak Ibu dan Saudara yang menyaksikan tayangan ini, jemaat lain juga bisa ikut berdoa bersama-sama dengan kita. Dan pokok doa yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama kita akan berdoa untuk misi dunia. Ya, secara khusus kita berdoa untuk suku terabai yang ada di Indonesia, yang perlu untuk kita terus dukung supaya mereka berkesempatan mendengarkan Injil Tuhan, yaitu suku Batui ya, suku Batui ya, kita akan berdoa untuk suku Batui. Dan kemudian yang selanjutnya kita akan berdoa untuk dunia dan juga Indonesia serta Kota Malang. Secara khusus ketika kita menghadapi bersama untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19, doakan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan juga seluruh masyarakat supaya kita bisa bersatu untuk dapat memutus rantai penyebaran virus. Dan kemudian kita akan berdoa juga untuk yang terdampak ya, perekonomian, sosial, budaya, pendidikan, dan juga ibadah ya, ibadah. Memang ada satu
arahan bahwa dalam waktu dekat sudah ada persiapan untuk membuka kembali gedung ibadah, tetapi dengan syarat protokol kesehatan. Nah, kita doakan seluruh gereja-gereja yang ada di dunia dan secara khusus di Indonesia dan Kota Malang. Kemudian yang selanjutnya kita berdoa untuk GGBI, ya, GGBI Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Doakan untuk para pemimpin baptis, doakan untuk para hamba Tuhan baptis, gereja-gereja baptis di seluruh Indonesia, supaya pada masa pandemi ini bisa menjadi saluran berkat. Dan kita doakan secara khusus juga untuk rumah sakit baptis dan juga klinik baptis yang ada di Lampung, di Ungaran, di Batu, Kediri, dan juga Kupang, supaya juga bisa berperan serta di dalam mengantisipasi ya, atau menolong juga ya kepada masyarakat terdampak. Itu untuk GGBI. Kemudian yang selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja kita, GPI Waru Cabang Malang. Doakan untuk gereja dalam kegiatan-kegiatan dan program, kecukupan, kebutuhan keuangan, serta kita juga berdoa untuk gembala sidang, panitia perancang, dan juga untuk jemaat yang sakit serta yang sedang dalam pergumulan. Kita doakan. Setelah itu silakan Bapak Ibu dan Saudara juga berdoa untuk pergumulan pribadi saudara. Ya. Jadi saya akan membagi doa. Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah bersama dengan keluarga, teman-teman, silakan bisa membagi pokok doa ini ya. Siapa yang akan berdoa untuk misi, siapa yang akan berdoa untuk dunia, COVID-19, kemudian GGBI, gereja, dan juga jemaat ya. Silakan, saya memberi waktu untuk yang ada di rumah untuk bisa membagi ya, 30 detik bisa membagi pokok doa dengan keluarga saudara ya. Yang di gereja saya akan burin berdoa untuk suku Batui ya, Pak Sarono untuk ya dunia untuk COVID-19, Mas Dama untuk GGBI, Mbak Nince berdoa untuk gereja ya, Mas Ison untuk gereja, Mas Yetsin untuk misi untuk suku Batui, dan saya akan berdoa untuk COVID-19 ya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti kita akan serentak berdoa dari tempat kita masing-masing, dan kemudian saya akan mengakhiri di dalam doa sekaligus menutup kegiatan Keluargaku Bertumbuh pada malam hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu, Kaulah Harapan ya. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami berkesempatan untuk dapat berdoa bersama-sama dengan keluarga Pak Sarono dan juga setiap keluarga di luar Cakamalan dan juga setiap orang yang menyaksikan tayangan kami pada malam hari ini. Dan secara khusus sungguh hidup berdoa untuk kami berdoa mengenai kami misi yang menghadapi angkati dimana para hamba-hamba-Mu di mana yang berkaitan terus tentang Kau pilih virus ini dan ada terus banyak Kau persiapkan yang terdampak menjadi alat perekonomian sosial budaya melalui pengabaran Injil, melalui penyampaian kabar baik ini kepada orang-orang yang biarlah Tuhan yang dengan hikmat, kekuatan, Tuhan yang memberikan kuasa itu khusus supaya mereka pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa membaptis dan mengajar. Kami percaya Tuhan Kau berkati, Kau terus menyertai supaya di dalam perjalanan mereka kemanapun mereka akan pergi untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya mereka senantiasa tetap dalam perlindungan-Mu, tetap dalam kuasa-Mu, sehingga firman yang diberitakan kepada yang diberitakan melalui hamba-hamba para penginjil ini, Tuhan, para misi boleh jelas tahu, dan tentunya dalam pemberitaan ini kuasa Tuhan dinyatakan sehingga berita yang diberitakan boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak orang yang mendengar, dan juga banyak orang yang bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan. Ketika Engkau memberkati para misi, para penginjil, Engkau juga Tuhan memberkati keluarganya, anak istri, ataupun suami ataupun saudara keluarga yang lain, ketika mereka digunakan untuk mengabarkan Injil, Tuhan memberkati keluarga masing-masing dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah, dengan berkat yang senantiasa mereka bisa nikmati ketika keluarganya bersama keluarga itu menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih kami menyerahkan setiap misi ke dalam kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dengan luar biasa. Seperti firman kami Tuhan, yang memberkati segala tugas kami, setiap keluarga dan kesehatan, sampai persiapan memberkati supaya kami bisa pulih kembali sama menjalani kehidupan kami luar biasa. Terima kasih situasi COVID-19. Terima kasih Pak. Kami menampung karena setiap dosa kami menghidupkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, setiap doa kami di dalam Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, kesempatan untuk kami bisa menaikkan segala doa-doa kami kepada-Mu. Dan kami percaya bahwa kehendak Tuhan adalah hal yang terbaik atas kehidupan kami. Dan kami selalu percaya akan pemeliharaan Tuhan yang indah, yang tidak terduga, yang tidak terfikirkan oleh pikiran kami sebagai manusia yang terbatas. Kami mau Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus yang akan pimpin kami. Tuhan berkati dan juga Tuhan sertai kepada kehidupan kami sekalian. Segala doa yang sudah kami panjatkan kepada-Mu, kiranya Tuhan mendengarkannya. Dan kami percaya yang terindah Tuhan yang Tuhan. Demikian pula kami bersyukur atas keluarga hamba-Mu, Bapak Sarono, yang sudah bersama-sama dengan kami sekalian untuk menguatkan kehidupan kami sekalian supaya kami bisa terus tetap membangun hubungan dengan Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pada keluarga ini, pekerjaannya, kesehatannya, setiap kerinduan-kerinduan dan bahkan tantangan permasalahan yang dihadapi. Tuhan Yesus hadir memberkati pada keluarga Bapak Sarono. Terima kasih Tuhan. Demikian pula untuk seluruh keluarga-Mu
jemaat GPI Waru Cabang Malang yang pada malam hari ini berdoa bersama-sama dengan kami, bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus juga Engkau yang akan memberkati kepada kehidupan para jemaat Tuhan, pribadi demi pribadi. Kasih setia dan kebaikan Tuhan mengiring dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan akhiri ibadah doa malam kami. Dan kami menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Supaya besok kami bangun dengan tubuh jasmani yang sehat. Dan kami bisa bersemangat bersukacita dalam melakukan segala aktivitas, tugas pekerjaan dan juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Mohon diampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terima kasih atas kesetiaan Saudara di dalam berbakti kepada Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat. Terima kasih banyak untuk Pak Sarono, Bung Rin, dan juga Mas Dama sudah bersama-sama dengan kita untuk berbakti. Di minggu-minggu mendatang ya juga kita akan bersama-sama bersekutu dengan anggota jemaat, ya, keluarga yang lain ya. Baik, kami mengakhiri dari gereja mengucapkan terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kepada kita semuanya. Amin.